Halo teman Warta, kita berjumpa lagi melalui podcast inspiratif Warta 17 Surabaya. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan momentum kebangkitan nasional. Tema yang kita ambil yaitu semangat bangkit, berdaya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Kebangkitan nasional bukan hanya menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi refleksi bahwa kemajuan Indonesia lahir dari semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian seluruh anak bangsa. Semangat tersebut harus hidup relevan di tengah berbagai tantangan zaman. Di era modern yang penuh perubahan dan perkembangan teknologi, generasi muda dituntut untuk tidak hanya mampu bangkit menghadapi tantangan, tetapi juga menjadi pribadi yang berdaya, kreatif, inovatif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui podcast ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang dengan orang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Hardjo Seputro STMT sebagai Rektor UNTAK Surabaya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya mengenal beliau Pak Rektor ini karena kita sama-sama dulu aktivis ya Pak Rektor nggih. Betul Pak Edi. Jadi kita sama-sama pernah menjadi ketua Kopma UNTAK Surabaya, bahkan bisa berprestasi Kopma UNTAK Surabaya waktu itu. Alhamdulillah. Ya. Sama-sama alumni ya. Alumni. Ya. Jadi saya tahu persis mengenal beliau. Beliau itu memang orang akademisi tulen ya, murni ya. Kenapa saya katakan akademisi tulen? Rekam jejaknya di perguruan tinggi itu dia dimulai karirnya itu dari sebagai kepala LPPM UNTAK Surabaya, dan dia juga menjabat wakil rektor 1-2 kali periode. Okay. Dan kalau perlu diketahui juga bahwa UNTAK unggul sampai saat ini adalah gagasan atau apa yang dilakukan oleh Pak Hardjo ini adalah untuk tata kelola perguruan tinggi bisa menjadi unggul. Dan di waktu itu adalah waktu PR1 masih konseptor ya. Nah, tapi sekarang ini sebagai implementator. Jadi beliau sebagai rektor, dan insya Allah dengannya Pak Rektor UNTAK Surabaya ini sebagai rektor sekarang, UNTAK akan semakin unggul. Amin. Ya, amin. Itu adalah Pak Rektor, sisi lain Pak Rektor. Kembali Pak Rektor, jadi kita berbincang-bincang masalah kebangkitan nasional. Jadi kalau kita berbicara kebangkitan nasional itu mungkin generasi muda perlu mengetahui dulu nih Pak Rektor nih. Ya. Jadi awal peristiwa kebangkitan nasional Indonesia itu ditandai dengan berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 ya, oleh para pelajar Stovia di Batavia. Jadi momen ini menandai penggeseran perjuangan bangsa dari fisik kedaerahan yaitu menjadi perjuangan modern, terorganisir dan bersifat nasional dan dipelopori kaum terpelajar. Poin penting awal kebangkitan nasional ini waktu itu ya, tepatnya di Gedung Stovia, Batavia, Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh kunci dari kebangkitan nasional ini ada Dr. Sutomo, Suraji, Gunawan Mangkukusumo, dan digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Latar belakang penderitaan rakyat akibat penjajahan ya, kenangan kejayaan masa lalu yaitu zaman Mojopahit, dan munculnya kaum intelektual akibat politik etis. Ini perlu dipahami oleh generasi muda ya, awalnya kebangkitan. Tujuan awal bukan politik praktis, melainkan kemajuan pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan untuk kaum Bumi Putra. Jadi untuk peringatan kebangkitan nasional ini Pak Rektor, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 1948 oleh Insinyur Soekarno.
Jadi Bung Karno yang menetapkan Hari Kebangkitan Nasional ini. Baiklah Pak Rektor, itu sedikit ke belakang. Jadi kalau kebangkitan nasional dulu itu dihadapkan oleh realitas suatu kesadaran bangsa Indonesia yang diperbudak oleh Belanda. Dan ketika bangsa Indonesia itu sudah mulai mengetahui bahwa dijajah, itu ada upaya-upaya suatu pergerakan untuk berjuang secara kolektif untuk menuju kemerdekaan waktu itu. Nah, sekarang ini kita dihadapkan oleh realitas kekinian. Jadi setelah merdeka ini tentu ada perjalanan bangsa Indonesia, pasang surut bangsa Indonesia, dan untuk tujuan untuk kesejahteraan yang berkeadilan itu rupanya sekarang ini masih dalam proses perjuangan. Untuk itu kalau berkaitan dengan tema Pak Rektor, jadi mungkin makna tema ini menurut Pak Rektor seperti apa? Tema yaitu semangat bangkit, berdaya dan berkontribusi untuk Indonesia. Ya, terima kasih Pak Adi. Beliau itu mentor saya dulu ya. Beliau lebih dulu aktif di unit kegiatan mahasiswa di Koperasi Mahasiswa gitu ya. Kemudian saya generasi setelah beliau. Jadi sebenarnya saya mewarisi kesuksesan beliau ya. Terkait dengan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi, temanya adalah semangat bangkit, berdaya dan berkontribusi untuk Indonesia. Jadi ada 3 frasa utama gitu ya, kalau saya bagi. Yang pertama adalah semangat bangkit, yang kedua berdaya, yang ketiga adalah berkontribusi untuk Indonesia. Jadi saya nanti akan menjelaskan dalam konteks pendidikan, ya, pendidikan, terus kemudian bagaimana Untak berkontribusi berperan di situ, gitu ya. Semangat bangkit artinya bahwa kita harus mendorong masyarakat untuk terus maju, gitu ya, pantang menyerah. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan selama ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Dalam hal pendidikan misalnya seperti apa gitu ya, tantangan sekarang itu. Bagaimana banyak dari masyarakat kita yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Jadi kalau kita baca data di dalam data statistik itu, setelah saya ngambil yang masuk ke mahasiswa ya, setelah dia lulus ternyata hanya tidak sampai 50% yang dia bisa mengakses pendidikan di perguruan tinggi. Nah, itu ya. Jadi bagaimana peran Untak di situ supaya mendorong masyarakat supaya dia memiliki akses untuk bisa mengenyam pendidikan. Ya. Jadi peran yang Untak seperti apa? Ini untuk frasa yang pertama tadi, semangat bangkit tadi. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Untak Surabaya, misalnya kita memberikan beasiswa itu Pak ya. Siap. Itu kan salah satu upaya untuk memperluas akses kepada masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di perguruan tinggi gitu ya. Kemudian kita membuka aksesibilitas misalnya pada masyarakat, misalnya bagi masyarakat yang bekerja gitu Pak ya. Kita membuka misalnya yang paling gampang lah, ada kelas sore, kemudian kita ada akses untuk rekognisi pembelajaran lampau, gitu ya, pembelajaran lampau, gitu ya. Kita juga menganut asas keadilan untuk membuka akses itu untuk bagi calon mahasiswa yang memiliki berkebutuhan khusus, kita juga membuka akses di situ, ya. Jadi bagaimana mendorong tadi semangat bangkit, yaitu mendorong masyarakat untuk itu ikut terus maju menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Yang diperankan Untak adalah membuka aksesibilitas supaya masyarakat bisa mengenyam pendidikan. Beberapa cara yang tadi sudah saya sampaikan itu. Ya. Kemudian yang kedua, frasa yang kedua, berdaya. Bagaimana bagaimana kita memberdayakan, meningkatkan kompetensinya
ya, memberdayakan masyarakat, ya, supaya dia menjadi lebih berdaya, yang tidak produktif menjadi lebih produktif, misalnya seperti itu, ya, yang belum bisa bersaing supaya dia berdaya saing. Nah, caranya gimana? Kalau dalam dunia konteks pendidikan di Untak Surabaya, di mana apa yang kita hasilkan itu lulusan, intinya bagaimana lulusan kita itu bisa berdaya saing. Ya, bisa berdaya saing. Caranya gimana? Ya, caranya dimulai dari bahwa kurikulum yang kita susun itu berdasarkan kebutuhan, gitu. Yang kedua, ya, kalau sudah berdasarkan kedua, yang kedua adalah bagaimana lulusan itu harus memiliki kompetensi yang khas. Ya. Yang ketiga, bagaimana inovasi pembelajaran itu dilakukan. Ya, sekarang Pak Edi, ya. Jadi kalau pembelajaran kita itu sudah masih sama seperti yang dulu waktu kita kuliah di tahun-tahun 80-an, 80 itu. Untuk generasi yang sekarang nih sudah tidak cocok, Pak Edi. Iya. Ya, jadi perlu inovasi pembelajaran itu. Yang tadi kurikulum ini pembelajaran, di samping kita juga meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pembelajaran. Jadi ini menjadi supaya nanti masyarakat tadi menjadi berdaya. Ini dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan. Nah, terus kemudian setelah yang pertama tadi didorong, ya, difasilitasi. Setelah masuk dia kita berdayakan dengan kompetensi, dengan pengetahuan itu. Yang ketiga, otomatis ini berkontribusi, gitu. Ya, berkontribusi. Nah, kontribusi ya sesuai dengan bidang masing-masing, gitu ya, berkontribusi. Nah, inilah menurut saya makna dari tema semangat bangkit, berdaya dan berkontribusi untuk Indonesia dalam konteks pendidikan, dalam konteks Untak Surabaya. Siap. Oke, jadi mendorong, memberikan akses, terus diberdayakan, kemudian berkontribusi. Nah, outcome-nya itu adalah berkontribusi. Jadi alusannya ke sana. Terus gini Pak Rektor, kalau tadi di Untak adalah sebagai bentuk kebangkitan nasional itu adalah memberikan akses dan memberikan kurikulum yang sesuai. Jadi kalau untuk outcome-nya ini kira-kira lulusan Untak itu dengan dunia studi gimana Pak? Ini Pak Di. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kurikulum kita dirancang sesuai dengan kebutuhan. Makanya di dalam merancang kurikulum kita melibatkan Dudi, karena yang paham kebutuhan itu Dudi. Iya, siap. Kita libatkan dalam merekonstruksi kurikulum sehingga kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, otomatis ya nanti lulusan yang dihasilkan itu kompetensinya itu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu tadi di sebelumnya saya sebutkan, kami di Untak Surabaya di setiap program studi itu mewajibkan lulusannya itu harus memiliki minimal 1 keahlian yang khas. Dan itu kompetensi, menjadi kompetensi yang khas, Pak Edi. Jadi kalau misalnya ilmu komunikasi harus memiliki salah satu, minimal 1 kompetensi yang khas itu. Gitu, Pak Edi. Itu memang outcome-nya tadi sudah jelas dijelaskan oleh Pak Rektor. Jadi memang sekarang ini untuk berjuang secara kolektif tentunya untuk membangun bangsa. Jadi tentunya lulusan Untak ini masing-masing keilmuan yaitu memberikan suatu kontribusi atau keahlian di bidang. Itu berarti hubungannya dengan prodi masing-masing Pak. Betul Pak Edi. Jadi prodi. Masing-masing prodi itu memiliki kompetensi yang khas bagi lulusannya, dan prodi kita wajibkan minimal 1 Pak Edi, kompetensi yang khas di tingkat nasional atau di kompetensi di tingkat internasional. Ya, karena kita sesuai dengan milestone kita sekarang itu berada di posisi milestone ketiga, di mana daya saing kita di tingkat Asia, Pak Edi. Di tingkat Asia. Ya, di tingkat Asia. Insya Allah nanti pada 5 tahun berikutnya kita akan meningkat lagi di daya saing di tingkat yang lebih
luas lagi. Alhamdulillah. Inilah sosok Pak Rektor ya. Dulu gagasan ini sebetulnya yang membuat tata kelola atau konsep ya untuk bisa unggul itu adalah dari beliau. Sekarang ini menjadi implementator dan alhamdulillah perkembangan barusan menjabat Pak Rektor ya. Betul Pak Edi, per 2 Januari 2026 kemarin. Iya. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi pejabat rektor di Untak Surabaya. Jadi posisi reputasi Untak yang selama ini itu dibangun oleh secara gotong royong bersama-sama, semuanya terlibat sehingga posisi Untak sampai pada posisi ini. Dan saya sekarang menjadi nahkoda begitu Pak Edi di universitasnya. Ya saya harus bisa, semua potensi itu harus kita rangkul gitu ya. Kita rangkul semua potensi. Mari kapal yang sudah besar ini kita bawa berlayar ya ke tempat yang lebih makmur gitu ya, ke tempat yang lebih sejahtera gitu ya. Mari kita bareng-bareng. Sudah ada bukti ini loh Pak Rektor. Baru masih gelombang 1 pendaftarnya sudah 1.200 mahasiswa, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi, ini berarti adalah masyarakat sudah menanamkan kepercayaan kepada kita pada Untak Surabaya. Itulah kawan-kawan sahabat Warta. Jadi jangan ragu lagi kalau masih belum masuk Untak ya. Jadi Anda tentunya menilai perguruan tinggi itu dari reputasi pertama Pak. Betul sekali. Jadi termasuk akreditasi. Betul. Yang terakhir Pak Rektor, jadi terjangkau. Ya, jadi ada Pak Edi ya, memang ada yang lebih sedikit lebih rendah dari kita ada gitu ya. Tapi dilihat akreditasinya seperti akreditasinya. apa. Gitu ini ya. unggul tapi terjangkau. Unggul terjangkau. Lulus S1 kurang lebih total jenderal. Kalau saya ukur loh Pak Rektor. Ini kurang lebih tidak lebih dari 60 juta. Itu mulai di DPP, SPP selama 4 tahun dan itu bisa dicicil. Bahkan kalau kuliah di Untak bisa melalui beasiswa yang disediakan. Kembali kepada laptop Pak Rektor. Siap Pak Edi. Di era digitalisasi ini tentunya menghadapi generasi muda itu mahasiswa menghadapi tantangan. Jadi kalau menurut Pak Rektor kira-kira generasi muda ini dalam menghadapi di era digitalisasi yang harus berbuat seperti apa Pak? Literasi digitalisasi itu sudah sebuah Pak Edi yang harus kita bukan lagi kita hadapi ya, harus kita nikmati, terus kita bersahabat dengan digital gitu ya. Karena sekarang sudah tidak bisa dipungkiri, tidak bisa nggak mau kita harus kehidupan sehari-hari sudah dengan era digital. Itu Pak Edi. Jadi saya berharap di kampus juga seperti itu, literasi digital terus harus ditingkatkan, dan digitalisasi sebenarnya adalah untuk mempermudah kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya. Oleh karena itu digital yang demikian maju pesat ya harus bijaksana Pak Edi. Terutama itu ya, harus bijaksana menggunakannya gitu ya. Jadi kemudahan-kemudahan itu bisa juga nanti menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak bagus gitu ya. Jadi digitalisasi kalau tidak kita laksanakan atau kita manfaatkan secara bijaksana, justru membuat kita itu jadi bodoh gitu. Ya betul. Ya karena substansinya tidak kita tangkap, karena dengan mudahnya kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan, tapi sebenarnya substansinya tidak bisa kita tangkap. Begitu kita berhadapan pada realitas di masyarakat, suatu saat berhadapan bingung Pak. Bingung pada saat itu. Jadi memang kita harus mengikuti realitas. Betul. Jadi bahkan kalau kita berbicara sekarang human capital itu bisa bergeser kepada human technology. Betul. Paling tidak generasi muda sekarang ini bisa mengoperasikan teknologi. Dan bila perlu menciptakan teknologi. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, ya tentunya kebangkitan nasional ini di mana posisinya kan begitu. Jadi memang Pak Rektor jadi intinya kebangkitan nasional itu tidak terlepas dari yang kita hadapi di era realitas. Kalau realitasnya sekarang sudah teknologi, ya kita harus mengikuti. Kita jangan sampai menjadi bangsa yang tertinggal. Jadi seperti itu.
Oke, kalau di Untak Surabaya Pak, dengan di era digitalisasi ini proses belajar mengajarnya itu seperti apa Pak penerapannya? Nah, itu